Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri, bab 557. Kakak 6, maksudmu apa dengan perkataan itu? Xiao Zijian mengerutkan alisnya. Meskipun dia tidak begitu licik, dia tetap bisa menangkap makna tersembunyi dalam kata-kata Gui Qianzhou. Di antara 9 iblis, dialah yang pertama kali memperhatikan Luo Xiu dan dengan tegas merekomendasikan agar Luo Xiu bergabung dengan lembah 9 iblis. Adik ke-9, kakak 6 tidak ada maksud lain, hanya ingin menguji sedikit kekuatan adik Luo Xiu, kata Yan Wuming, iblis ke-8, sambil tersenyum. Di antara kita, peringkat ditentukan oleh kekuatan. Kakak 6 lebih kuat, jika sampai melukai adik kita ini, rasanya tidak baik. Jadi, biarkan aku yang menguji kekuatannya. Yan Wuming menatap Luo Xiu dan berkata dengan senyum, di antara kita, aku yang paling tidak ahli dalam bertarung, tetapi keahlianku adalah alkimia. Seperti yang dikatakan Gui Qianzhou sebelumnya, setiap dari 9 iblis memiliki keahlian masing-masing, dan Yan Wuming, yang berada di peringkat ke-8, paling terkenal dengan kemampuan alkimianya. Namun, berbeda dengan alkemis biasa, Yan Wuming tidak membuat pil obat untuk meningkatkan kultivasi, melainkan membuat racun. Lebih tepatnya, Yan Wuming adalah ahli racun yang membunuh secara diam-diam. Racun biasa tidak begitu mempengaruhi para kultivator bela diri, tetapi racun yang dibuat oleh ahli racun tingkat dewa sangatlah menakutkan. Racun yang sangat kuat bahkan bisa membunuh dewa surgawi. Bahkan dewa pejuang Huang Tian dari puluhan ribu tahun yang lalu tewas karena keracunan, meskipun dia hampir mencapai tingkat raja dewa, akhirnya dia tetap meninggal karena racun. Mendengar Yan Wuming ingin mengujinya, hati Luo Xiu langsung waspada. Racun bisa berkembang menjadi hukum racun, yang merupakan cabang dari hukum kematian. Hehe, kakak ke-8, jangan memuji diri sendiri. Kau bukan alkemis, kau itu ahli racun. Racunmu bahkan sulit ditangkal oleh dewa surgawi, bagaimana jika sesuatu terjadi pada adik Luo Xiu? Gui Qianzhou tertawa, biarkan aku yang menguji kekuatannya. Gui Qianzhou dan Yan Wuming tampaknya sedang bernyanyi dengan nada yang sama, seolah-olah mereka hanya memikirkan Luo Xiu, membuatnya tidak punya alasan untuk menolak. Gui Qianzhou mengangkat tangannya, dan di sampingnya muncul sebuah boneka manusia. Sebagai iblis ke-6, Gui Qianzhou adalah ahli dalam pembuatan boneka. Boneka ini memiliki kekuatan yang luar biasa, setara dengan kultivator yang berlatih fisik di tingkat dewa surgawi ketiga. Adik hanya perlu bertahan 10 putaran tanpa kalah melawan boneka ini, maka aku akan mengakui kekuatanmu. Gui Qianzhou menatap Luo Xiu dengan mata berbinar. Menghadapi boneka setara dewa surgawi tingkat 3, Gui Qianzhou berharap Luo Xiu akan menolak, namun yang mengejutkan, Luo Xiu hanya tersenyum dan berkata, kalau begitu, biarkan saya belajar dari seni boneka senior. Kata-kata Luo Xiu membuat Yu Wuqiu dan yang lainnya terkejut. Meskipun ada spekulasi bahwa Luo Xiu terlibat dalam kematian 2 dewa surgawi dari Gunung Neraka Iblis, dan bahkan berhasil membunuh avatar dewa surgawi dari situ Zhenjian di kedalaman jurang kematian, namun perbedaan antara kaisar bela diri dan dewa surgawi terlalu besar, tidak masuk akal. Gui Qianzhou menduga bahwa Luo Xiu memiliki rahasia besar, mungkin berupa senjata atau warisan yang sangat kuat. Apapun itu, barang berharga yang begitu kuat di tangan seorang kaisar bela diri bisa menjadi sangat mematikan. Apa yang terjadi jika benda itu jatuh ke tangan seorang dewa surgawi? Inilah alasan mengapa Gui Qianzhou ingin menguji Luo Xiu. Aku juga ingin melihat kemampuanmu, adik. Gui Qianzhou tersenyum samar. Dia tidak menyerang langsung, melainkan mengendalikan boneka dengan kesadaran spiritualnya. Boneka humanoid itu dilapisi dengan pelindung logam merah darah, matanya berkilauan merah terang, dan sebuah kapak besar muncul di tangannya. Gerakannya kasar dan kuat, membuat ruang di sekitarnya bergetar. Boneka ini bernama monster buas. Saat bertarung, ia menjadi liar seperti binatang buas. Hati-hati, dengan kata-kata Gui Qianzhou, boneka monster buas mengeluarkan raungan dan menyerbu Luo Xiu dengan kapak berat, mirip dengan monster humanoid yang mengamuk. Boom, boom, boom. Ruang di bawah kaki boneka itu meledak ketika diinjak, aura yang menyelimutinya menakutkan, membuat jantung berdegup kencang. Kultivator bela diri yang berfokus pada kekuatan fisik paling ahli dalam pertempuran jarak dekat. Bagi yang tidak terbiasa dengan pertarungan fisik, didekati oleh ahli fisik bisa sangat berbahaya. Namun, Luo Xiu tetap berdiri tenang di tempat, memandang boneka monster buas yang semakin mendekat. Ini adalah pertempuran pertamanya setelah mencapai puncak kaisar bela diri tingkat 9 dan membuka dunia bintang di titik akupuntur pertama.
Terlepas dari dunia bintang yang baru saja terbentuk dalam tubuhnya, kemajuan dalam seni yin dan yang membuat kekuatan fisik dan hukum yang dikuasainya naik ke level baru. Tubuhnya masih berada di puncak tingkat Dewa Iblis, dan setelah berbagai proses penempaan, ia sekarang lebih kuat dari sebelumnya. Teknik transformasi misterius. Tiba-tiba, Luo Xiu melangkah maju. Sebuah tombak naga hitam muncul di tangannya, dan dia mengayunkannya dengan gerakan yang tampak sederhana. Meskipun lambat, serangan itu memberikan ilusi kecepatan yang sangat tinggi. Serangan tombak ini terlihat biasa, tetapi mengandung kekuatan langit dan bumi, seolah-olah seluruh alam sedang menekan musuh. Yu Wuqiu dan yang lainnya terkejut, tidak menyangka bahwa Luo Xiu memilih untuk melawan boneka monster buas secara langsung. Harus diketahui bahwa kekuatan dan tubuh boneka monster buas bisa dibandingkan dengan seorang kultivator fisik tingkat Dewa Surgawi ketiga, sedangkan Luo Xiu hanya memiliki level kaisar bela diri. Meskipun dia menguasai teknik dan warisan yang sangat tinggi, tubuhnya seharusnya tidak bisa menandingi Dewa Surgawi, kan? Namun, sebelum ada waktu bagi semua orang untuk berpikir lebih jauh, tombak naga hitam dan kapak besar sudah saling menghantam dengan keras. Cing, tombak naga hitam menghantam permukaan kapak yang lebar. Boom, kekuatan yang luar biasa meledak, mengguncang ruang di sekitarnya hingga retak, dan cahaya yang menyilaukan terpancar. Tubuh Luo Xiu tidak bergerak sedikit pun, meskipun tombak naga hitam di tangannya bergetar hebat, menyebabkan darahnya bergejolak. Sebaliknya, boneka monster buas terlempar jauh hingga ratusan meter, dengan kapak lebar di tangannya berlubang oleh ujung tombak. Boneka monster buas, yang terbuat dari besi ilahi, tidak merasakan sakit dan dengan cepat bangkit kembali. Adegan ini membuat Gui Qianchou terkejut dan tidak percaya. "Kakak, apakah kau melihat sesuatu?" Gui Qianchou mengirim pesan dengan kesadaran spiritualnya kepada Yu Wuqiu. Serangannya sebenarnya tidak sekuat itu. Dia menggunakan teknik rahasia yang meningkatkan serangan dan kekuatannya seketika, jawab Yu Wuqiu dengan suara dalam. Sebagai seorang ahli tingkat penguasa langit, Yu Wuqiu bisa melihat bahwa tubuh Luo Xiu berada di puncak tingkat Dewa Iblis. Mampu melepaskan kekuatan sekuat itu dalam sekejap, teknik rahasia yang dia gunakan pasti meningkatkan kekuatannya puluhan kali lipat. Teknik seperti ini sangat langka, dan Yu Wuqiu juga tergoda. Jika dia bisa menguasai teknik ini, dia mungkin bisa melepaskan kekuatan yang setara dengan Raja Dewa setengah langkah. Tapi dengan kekuatan seperti ini, dia hanya bisa mengancam Dewa Surgawi biasa, tidak mungkin membunuh avatar Dewa Surgawi milik situ Zhengjian, lanjut Yu Wuqiu. Ini hanya salah satu dari banyak rahasia Luo Xiu, dan dia yakin masih ada lebih banyak lagi yang tersembunyi. Aku ingin melihat apa lagi rahasia yang dia sembunyikan. Mata Gui Qianchou menyipit, lalu dia tertawa keras. Kekuatan adik Luo Xiu benar-benar mengejutkan, tapi ini baru putaran pertama. Sambil berbicara, Gui Qianchou menciptakan sebuah mudra rahasia, sebuah teknik eksklusif dalam seni boneka, yang dapat meningkatkan kekuatan boneka secara signifikan. Roar, boneka monster buas mengeluarkan raungan, dan aura di sekitarnya meledak dengan cahaya merah darah yang menyala. Boneka monster buas ini dibuat dari mayat seorang ahli Dewa Surgawi tingkat 5. Meskipun kekuatannya tidak setara dengan saat hidup, dengan bantuan teknik boneka rahasia, kekuatannya sekarang setara dengan seorang ahli Dewa Surgawi tingkat 5. Boneka monster buas mengayunkan kapaknya sekali lagi, dengan aura darah yang berkumpul di kapak, menyerang seperti banjir yang mengamuk. Luo Xiu tetap tenang, dia tidak berniat menggunakan kekuatan dunia bintang dari titik akupunkturnya. Setelah mencapai puncak kaisar bela diri tingkat 9, dia ingin menguji sejauh mana kekuatannya dan tidak ingin mengungkapkan terlalu banyak rahasia pada saat ini. Luo Xiu sudah curiga bahwa Gui Qianchou sedang mengujinya, dan jika dia mengungkapkan rahasia yang cukup menggoda, 9 iblis mungkin akan segera berbalik melawannya. Kapak monster buas menebas, cahaya merah darah tampak seperti awan merah yang menekan ruang, bahkan memicu badai ruang. Boom! Di belakang Luo Xiu, sayap naga hijau murni terhampar, mengguncang udara dengan suara gemuruh. Cahaya kapak merah menyapu, tetapi yang dihancurkan hanyalah bayangannya. Kecepatan sayap naga biru murni mencapai batas Dewa Surgawi, bahkan penguasa langit yang tidak ahli dalam kecepatan pun mungkin tidak bisa mengejarnya. Kau pikir hanya dengan kecepatan kau bisa menghindar? Gui Qianchou tersenyum dingin, mudra di tangannya berubah, meledak. Boom! Dari pusat boneka monster buas, cahaya merah darah meledak dan menyebar, melingkupi ratusan mil ruang kosong, seperti lautan darah yang mendidih. Dengan area serangan sebesar itu, seberapa cepat pun Luo Xiu, dia tidak mungkin bisa menghindar. Pop, 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 bayangan Luo Xiu menghilang dalam lautan darah yang mendidih. Bahkan tubuh aslinya tidak sempat melarikan diri jauh, akhirnya terbenam dalam lautan darah. Luo Xiu menggunakan hukum ruang untuk mengompresi jarak ratusan mil menjadi satu kaki di depannya, tetapi cahaya darah yang menakutkan itu menembus jarak tersebut, membuat Luo Xiu mendengus pelan dan mundur dengan cepat. Ini adalah putaran kedua. Pada putaran pertama, Luo Xiu berhasil mengalahkan boneka monster buas.
Namun, pada putaran kedua, dia langsung berada di bawah tekanan. Yu Qiyu mengerutkan kening dan berpikir, dengan kecepatannya, Luo Xiu bisa terbang ratusan mil untuk menghindari serangan darah, tetapi dia malah memilih untuk menahan serangan itu, hanya menderita cedera ringan. Dia sedang menguji kekuatan pertahanannya. Yu Qiyu tiba-tiba menyadari hal ini, semakin memperkuat keyakinannya bahwa Luo Xiu menyimpan rahasia besar. Bersambung.